Sekarang, kita akan belajar tentang konsep likuiditas. Lu mungkin udah pernah dengar soal likuiditas, tapi mungkin belum paham sepenuhnya tentang apa itu likuiditas, gimana cara kerjanya, dan gimana lu bisa manfaatin konsep ini untuk trading. Nah, itulah yang bakal kita bahas hari ini. Jadi, pertama-tama, apa sih likuiditas itu? Simpelnya, likuiditas itu adalah jumlah order yang ada di market, atau duit yang ada di market. Jadi intinya, likuiditas itu tentang ketersediaan duit buat transaksi di market. Gampangnya gini, buat buka satu trade, harus ada dua pihak yang sama-sama mau transaksi. Jadi tiap kali lu beli, harus ada orang yang jual ke lu. Dan tiap kali lu nutup trade atau masuk posisi sell, harus ada orang yang beli dari lu. Intinya, ini kayak lelang gede, di mana kita saling jual beli satu sama lain. Nah, biasanya sebagai trader retail, transaksi yang kita lakuin itu lancar-lancar aja. Ada triliunan dolar yang ngalir di market forex setiap hari. Artinya, buat trader retail kayak gue sama lu, hampir nggak pernah ada masalah buat masuk atau keluar trade kapanpun yang kita mau. Soalnya order lu nggak akan pernah melampaui jumlah duit yang tersedia saat itu. Sampai-sampai bikin lu nggak bisa jual semua atau beli semua yang lu mau di satu level harga. Harusnya nggak bakal ada masalah besar buat lu keluar masuk trade kecuali lu trading dengan posisi bernilai puluhan juta dolar. Tapi kadang ada kebingungan yang muncul di market dan sedikit ketidakefisienan yang terjadi. Karena kita bukan satu-satunya pemain di market. Ada trader institusi kayak bank, perusahaan trading besar, investment banking, dan lain-lain. Nah, mereka ini duitnya jauh lebih banyak dari kita. Dan mereka trading pakai modal yang jauh lebih gede. Yang artinya mereka pasang order yang ukurannya jauh lebih besar. Bahkan, saking besarnya order mereka, sering banget nggak ada cukup likuiditas di satu level harga buat masuk full posisi mereka. Dan itu bisa bikin harga jadi nggak bagus buat trader institusi pas mereka masuk trade. Jadi, pas kita beli, kita ngasih tekanan beli ke market yang umumnya bakal dorong market naik kalau tekanan belinya cukup gede. Tapi sebagai trader retail, order kita jelas nggak cukup besar buat bener-bener gerakin market. Tapi order mereka cukup kuat buat menggerakkan market. Kalau trader institusi langsung eksekusi buy dalam jumlah besar di sini, mereka bener-bener bakal dorong market naik. Dan supaya mereka dapat likuiditas cukup buat masuk full posisi, mereka harus beli sambil harga naik ketika trader dari area ini jual ke mereka. Jadi akhirnya mereka bakal punya order bertingkat. Yang artinya mereka nggak bakal dapat satu harga buy yang bagus di sini, tapi bakal punya pembelian yang nyebar di sepanjang pergerakan besar ini, bahkan sampai ke puncak pergerakan. Nah, jelas ini nggak ideal buat institusi, soalnya mereka bakal dapat posisi yang jelek dan entry yang buruk di tiap trade, yang jelas bakal ngurangin banget potensi profit mereka, dan bahkan bisa bikin yang harusnya untung jadi rugi. Terus, gimana cara institusi menghindari hal ini? Nah, ini contoh umum buat ngejelasin kayak apa sih bentuk likuiditas di market? Di sini kita bisa lihat market yang udah mantul di area harga ini berkali-kali. Nah, kebanyakan trader lihat ini sebagai lantai atau support. Jadi para trader bakal beli rame-rame di sini. Terutama trader pemula yang baru ngerti konsep basic kayak garis trend, pola chart, dan support resistance. Padahal konsep ini masih sering banget dimanipulasi. Jadi di contoh ini ada lantai atau support. Kita tahu trader beli rame-rame di sini dan berharap market bakalan naik. Soalnya harga nggak tembus-tembus level harga ini. Jadi, pas ada buyer masuk di level ini, biasanya trader retail diajarin buat taruh stop loss di bawah low. Jadi bakal ada banyak stop loss yang nongkrong tepat di bawah support itu. Tempat di mana para trader entry posisi mereka. Nah sekarang, gue mau lu berpikir secara logika. Balik lagi ke konsep lelang. Pas kita beli di market, satu-satunya cara buat keluar dari trade itu adalah ngejual posisi kita. Jadi pas kita taruh stop loss di bawah entry, kalau stop loss itu kena, sebenarnya kita lagi ngejual semua kontrak kita ke market. Nah, stop loss ini bakal nyediain banyak banget sell likuiditas kalau kena. Soalnya, semua orang yang beli di area support itu bakal jual lagi ke market kalau harga turun ke level itu. Nah, yang sering banget kejadian, dan mungkin lu juga pernah ngerasain yang namanya liquidity sweep. Jadi, ini tuh dorongan turun yang nyapu area stop loss punya semua trader retail itu. Karena trader retail nggak punya tenaga cukup buat ngedorong market naik. Dan market secara alami pelan-pelan bakal turun dan nyentuh area itu. Yang sebenarnya bakal nyediain likuiditas jual dalam jumlah besar. Dan semua penjualan itu ngasih kesempatan buat institusi untuk masuk ke posisi buy dalam jumlah yang besar. Jadi, likuiditas jual dari ratusan atau ribuan stop loss bakal diserap jadi posisi buy. Dan itulah momen di mana trader institusi bakal masuk. Dan itulah kenapa lu sering lihat pergerakan kayak gini. Di mana ada support atau resisten, market malah nembus. Gara-gara jumlah pembelian yang sebenarnya terjadi di level itu.
Nah sekarang, trader institusi udah punya likuiditas yang cukup buat masuk posisi. Dan disitulah pergerakan besar biasanya mulai terjadi. Jadi, sekarang kita udah paham konsepnya. Tapi, gimana caranya kita manfaatin konsep ini? Nah, ada dua cara utama. Yang pertama adalah, kita bisa ngindarin dari kejebak di area likuiditas. Soalnya, kalau kita nggak paham konsep ini dan terus-terusan beli di support dan jual di resisten, kita sebenarnya cuma bakal kejebak di situ-situ aja. Dan jelas ini nggak ideal. Soalnya, kita bakal terus-terusan rugi. Dan kalau lu trader yang pakai konsep ini, mungkin lu baru nyadar kalau hal ini sering kejadian ke diri lu. Cara kedua kita bisa manfaatin likuiditas adalah dengan nyari entry pas volume institusi masuk. Jadi, bukan masuk di support yang ini. Kita harusnya nyari entry di bawah sini, di momen liquidity sweep ini, yang bikin kita bisa nangkep pergerakan volume besar, barengan sama aliran order gede di market. Nah, terus gimana caranya kita tahu kapan harus entry? Jadi ada beberapa cara. Tapi di video ini, gue bakal bahas cara yang paling simple. Soalnya gue nggak mau bahas terlalu dalam, nanti videonya kepanjangan. Tapi cara ini bakal ngasih lu poin praktis buat lu pakai ke depannya. Dan cara paling simple buat manfaatin konsep likuiditas ini adalah dengan menggabungkan konsep ini sama supply and demand. Nah, kalau lu belum tahu apa itu supply and demand intinya adalah alasan kenapa market bergerak. Supply and demand bikin market naik atau turun. Kalau demandnya tinggi, itu bakal ngabisin sebagian supply dan dorong harga naik. Anggap aja kayak berlian. Berlian langka, demandnya tinggi. Jadi harganya naik, orang pada pengen, tapi stoknya nggak banyak. Sebaliknya, bayangin sesuatu yang demand-nya rendah. Barang yang gampang dibuat atau gampang didapetin. Contoh misalnya, tas pasaran biasa dibandingin sama tas mewah. Kalau lu ke Gucci, barang mereka nggak banyak, dan lu harus bayar mahal buat dapetinnya. Tapi kalau lu ke toko tas biasa, lu bisa keluar duit yang kecil banget. Soalnya, demand tasnya nggak gede, dan supply-nya melimpah, jadi harganya murah. Ini persis sama yang kayak terjadi di market. Kalau permintaan untuk sebuah mata uang atau aset tinggi, harga bakal naik karena orang pada beli. Kalau permintaannya rendah, harga bakal turun. Soalnya orang pada jual posisi mereka dan permintaan terhadap aset itu turun. Nah, ini sebenarnya bisa kelihatan di chart. Kita lihat supply and demand sebagai zona. Dan zona ini biasanya kelihatan sebagai area konsolidasi sebelum ada pergerakan naik atau turun yang besar. Konsolidasi itu intinya fase di mana market jalan menyamping sebelum dapat dorongan naik atau turun yang besar. Nah, ini contohnya. Di sebelah kiri kita punya supply zone. Intinya di sini kita lihat ada area konsolidasi sebelum pergerakan turun yang besar. Pas market balik lagi ke area itu, harga langsung turun. Itulah supply zone. Demand zone. Kita punya demand di sini. Market naik, ketika harga balik lagi ke area itu, harga mantul dan naik lagi. Jadi disitulah demand masuk ke market. Dan disitulah supply masuk ke market. Oke, di sini kita lihat GBP USD di time frame 30 menit. Dan yang bisa kita lihat adalah market lagi bikin range. Nah, di bagian bawah range ini ada area support. Kita punya 1, 2, dan 3 kali sentuhan di area ini. Kita tahu pasti ada orang yang beli di level ini. Itu ajaran umum di trader retail. Beli di support, taruh stop loss di bawah low. Jadi di sini ada order buy. Dan juga ada banyak stop loss di bawah level itu. Nah, stop loss ini artinya apa? Artinya sell. Karena buat nutup posisi buy, lu harus jual. Jadi kalau market turun ke sini, bakal ada ratusan atau ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu order sell yang siap di level ini. Jadi biasanya yang terjadi adalah market nyapu area ini. Terus bikin pergerakan besar. Karena itu momen di mana order institusi ngebuka likuiditas jual buat masuk full posisi mereka. Oke, jadi jelas, trading cuma pakai konsep ini doang agak susah. Tapi kalau kita gabungin konsep ini sama sesuatu yang kasih kita titik entry yang jelas dan area jelas buat beli atau jual, jadinya jauh lebih gampang. Dan itu yang bakal kita lakuin, yaitu pakai konsep supply and demand. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, apa yang terlihat? Kita lihat ada area konsolidasi sebelum pergerakan naik yang besar di market. Jadi, yang bakal gue lakuin adalah nandain zona demand di bawah awal kenaikan ini. Nah, kalau gue pribadi, nandain demand itu adalah candle terakhir sebelum impuls. Kayak yang lu lihat di sini, kita punya konsolidasi. Ada candle terakhir ini, terus harga dorong naik. Ini bakal jadi area demand gue. Lu bisa aja narik lebih lebar ke atas kalau mau. Tapi ini area yang gue fokusin sebagai demand zone. Jadi, ide gue sekarang adalah, intinya ini bakal jadi area likuiditas. Dan yang bakal kita tunggu adalah lihat, apakah market bakal nembus area ini atau enggak. Dan begitu dia masuk ke demand, itu bakal jadi titik buy. Dan ini cara paling simple buat manfaatin likuiditas di market. Kalau lo bisa identifikasi equal low atau equal high-nya. Yang perlu lo lakuin, tinggal cari supply atau demand zone yang searah sama tren besarnya dan pasang order lo di sekitar situ.
Jadi buat trade ini, kalau kita ekspektasi market bakal nyapu low, tempat paling aman buat kita masuk adalah buy di level ini. Terus kita taruh stop loss di bawah area itu. Karena kalau tembus, berarti analisa kita salah. Lalu, kita arahin target ke area yang kita mau. Misalnya di contoh ini, targetnya ke previous high atau high sebelumnya. Sekarang, kita cuma tinggal nunggu. Dan kalau market beneran nge-sweep, mudah-mudahan kita bisa masuk pas di puncak dorongan turunnya. Nah, kenapa market balik ke area demand ini pas lagi nyapu likuiditas? Karena selain kita tahu ada banyak penjual di sini, kita juga tahu ada banyak buyer yang nunggu di level ini. Jadi, kita bisa ngumpulin lebih banyak lagi tekanan beli di titik ini yang bikin pergerakan lebih gede. Dan lu bakal lihat pola ini keulang berkali-kali. Jelas, nggak akan sama persis kayak gini, tapi konsepnya mirip. Demand masuk ke area likuiditas, terus harga narik balik. Nyapu likuiditas itu masuk ke demand dan dorong harga naik. Oke, itu yang kita lihat di sini. Demand dorong harga naik, narik balik likuiditas. Sekarang kita nunggu liquidity sweep-nya masuk ke demand, baru pergerakan besarnya mulai. Oke, sekarang kita play chart-nya dan lihat gimana hasilnya. Nah, lu bisa lihat, market turun ke demand zone, nyentuh area itu, ngambil sisa tekanan beli terakhir, terus baru harganya dorong naik. Dan seperti yang lu lihat, ini bikin kita dapat entry yang presisi. Dan kalau dibandingin sama trader yang beli di support, mereka bakal beli di level ini dengan stop loss di bawahnya. Jadi, siapapun yang beli di level ini dengan stop loss di area ini, area penting, bakal kena stop out. Sementara kita justru masuk barengan sama volume institusi yang masuk ke market. Dan dengan menggabungkan konsep likuiditas sama supply and demand, itu cara paling gampang buat trading dengan menggunakan konsep ini. Lu bisa pakai replay tool dan backtest juga konsep ini. Coba lihat-lihat dan latih mata lu buat nemuin ini di market. Satu hal yang keren dari konsep ini adalah konsep ini bersifat fraktal. Artinya, lu bisa trading di time frame 1 menit, 30 menit, 1 jam, harian, mingguan, bebas. Ini bakal kebentuk di semua time frame. Ini bakal kebentuk di semua time frame. Karena ini konsep yang berbasis logika, ngikutin aliran market. Jadi, lu luangin waktu buat nyoba dulu, baru cobain di market real. Kalau lu udah siap dan punya data yang nunjukin kalau lu udah paham konsep ini, lu nggak bakal rugi pas ngejalaninnya. So, semoga video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau lu dapet insight baru dari sini, jangan lupa share dan subscribe. See you on the next video.